Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah ini adalah kisah tentang kekuasaan absolut, minyak, darah, dan kejatuhan yang paling memalukan. Dia adalah Saddam Hussein. Selama 24 tahun, dia memimpin Irak dengan tangan besi. Dia membangun istana-istana megah, dia menyusun tentara terbesar di Timur Tengah, dan dia berani menantang Amerika Serikat. Di masa jayanya, dia adalah Firaun modern di lembah Mesopotamia. Rakyat Irak memanggilnya saudara pemimpin, tapi di dalam hati mereka gemetar. Namun, di akhir kekuasaannya, sang tiran tidak gugur di medan perang. Dia tidak tewas di dalam istana. Setelah diburu habis-habisan oleh pasukan Amerika, ia ditemukan bersembunyi di tempat yang paling hina, di dalam lubang sempit di bawah tanah, seperti tikus yang ketakutan. Bagaimana seorang anak yatim piatu dari desa miskin Tikrit bisa menjadi penguasa absolut, dan bagaimana kekuasaannya yang kokoh bisa runtuh dalam hitungan minggu? Mari kita selami kisah tragis Saddam Hussein. Firaun terakhir di Mesopotamia. Saddam Hussein adalah anomali sejarah. Ia lahir pada 1937, besar di lingkungan yang keras dan penuh kekerasan, yatim sejak usia muda. Ia tidak pernah bermimpi menjadi intelektual, ia hanya tahu satu bahasa, kekuasaan dan balas dendam. Namun, melalui partai Ba'ath yang sekuler dan radikal, ia berhasil merebut tahta. Di bawah kepemimpinannya, Irak bertransformasi. Ia membangun sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur. Dia memodernisasi Irak dengan uang minyak, namun, ia menghancurkan setiap suara perbedaan. Ia adalah penguasa yang memberikan kemakmuran sekaligus teror. Fondasi kekuasaan Saddam bukanlah minyak, melainkan rasa takut yang terorganisir. Ia terkenal kejam. Setiap kali ia merasa ada ancaman, ia akan melakukan pembersihan massal. Dalam sebuah rapat partai, ia pernah menembak mati rival-rival politiknya di hadapan kamera sebagai contoh. Ia menggunakan senjata kimia terhadap musuh dan rakyatnya sendiri, seperti di Halabja. Ia memastikan tidak ada satupun orang di Irak yang berani mengangkat suara tanpa izin darinya. Ia adalah seorang tiran yang paranoianya diwujudkan dalam sistem keamanan yang brutal. Keputusan politik terbesar Saddam adalah perang. Ia menghabiskan kekayaan dan nyawa rakyatnya dalam dua konflik besar. Pertama, Perang Iran-Irak selama 8 tahun, 1980 sampai 1988, yang ia lakukan karena paranoid terhadap revolusi Islam di Iran. Kedua, invasi nekat ke Kuwait, 1990, yang memicu Perang Teluk Pertama dan mengundang Amerika Serikat serta koalisi dunia ke halaman rumahnya. Saddam berani menantang dunia, tetapi ambisinya menghancurkan stabilitas negaranya, mengisolasi Irak di panggung global. Di awal 2003, Amerika Serikat datang dengan alasan senjata pemusnah massal, WMD. Pertahanan Irak runtuh dalam hitungan minggu. Saddam menjadi buronan, bersembunyi selama 8 bulan, hingga akhirnya ditemukan di lubang sempit dekat Tikrit. Kejatuhannya sangat cepat. Namun, akhir hidupnya adalah penegasan karakternya. Setelah diadili dan divonis mati, Saddam Hussein menolak menutup mata. Ia dieksekusi di tiang gantungan dengan sorban dan Al-Quran di tangan, membawa semua rahasia dan dosanya ke kuburan. Kisah ini adalah peringatan abadi tentang bahaya kekuasaan. Tikrit, paman, dan lahirnya sang Ba'athis. Saddam Hussein lahir pada tahun 1937 di desa Al-Auja dekat Tikrit, Irak. Kehidupannya dimulai dengan kemalangan. Ayahnya menghilang atau meninggal beberapa bulan sebelum ia lahir. Ibunya, Subhat Tulfah al-Musalat, menikah lagi.
Masa kecil Saddam dipenuhi dengan kekerasan dan penolakan. Ia dibesarkan dalam lingkungan Badui yang keras, di mana kekuasaan sering diputuskan oleh konflik suku. Ia pernah diserahkan untuk dibesarkan oleh pamannya, Khairullah Talfah. Ketika ia kembali ke ibunya, ia dihadapkan pada kekejaman ayah tirinya. Konon, Saddam kecil sering dipukuli, dan ia terbiasa dengan lingkungan yang menganggap kekerasan sebagai satu-satunya bahasa untuk menyelesaikan masalah. Lingkungan yang keras ini menanamkan benih pertama. Dunia adalah tempat yang kejam dan hanya yang kuat serta paranoid yang bisa bertahan. Merasa tidak tahan dengan siksaan ayah tirinya, Saddam kecil yang haus akan figur ayah melarikan diri ke Baghdad untuk tinggal bersama pamannya, Khairullah Talfah. Khairullah Talfah adalah sosok yang sangat penting. Dia adalah ayah ideologis Saddam. Dia seorang militer dan nasionalis Arab garis keras, anti-monarki, dan sangat membenci Inggris, yang saat itu masih memiliki pengaruh besar di Irak. Khairullah menanamkan ideologi anti-Barat, antisemitisme, dan kultus kepahlawanan di benak Saddam. Dia mengisi kehampaan jiwa Saddam dengan janji kekuasaan dan kebanggaan Arab. Dari pamannya ini, Saddam belajar bahwa cara terbaik untuk bertahan hidup adalah dengan membangun lingkaran loyalitas yang ketat, terutama dari klan dan suku sendiri, suku Tikrit. Loyalitas klan Tikrit inilah yang kelak menjadi fondasi kejahatannya. Tahun 1957, Saddam remaja menemukan tempat untuk menyalurkan kemarahannya, Partai Ba'ath. Partai Ba'ath atau artinya kebangkitan adalah partai politik Arab yang sangat radikal, sekuler dan nasionalis. Tujuannya adalah menyatukan semua negara Arab di Timur Tengah. Saddam tidak tertarik dengan pendidikan formal. Ia sempat gagal di sekolah hukum. Ia tertarik dengan kekerasan politik. Ia cepat naik pangkat di Partai Ba'ath karena keberaniannya, kesetiaannya yang buta, dan kemauannya untuk melakukan segala hal yang diminta partai, termasuk kekerasan. Ia menjadi tukang pukul, penjaga rahasia, dan eksekutor partai. Komitmen Saddam diuji pada tahun 1959. Saat itu, Irak dipimpin oleh Perdana Menteri Abdul Karim Qasim yang dianggap tidak cukup radikal oleh Ba'ath. Partai Ba'ath merencanakan pembunuhan terhadap Qasim. Saddam di usia 22 tahun ikut serta dalam operasi pembunuhan yang beresiko tinggi itu. Ia bersembunyi di balik sebuah dinding, menembakkan peluru ke mobil Qasim di jalanan Baghdad. Operasi itu gagal, Qasim hanya terluka. Namun, aksi ini mengubah status Saddam. Meskipun gagal, ia dipuji sebagai pahlawan revolusioner oleh Partai Ba'ath. Saddam melarikan diri, berhasil kabur dari Irak melalui Suriah ke Mesir. Tindakan nekat ini menjadi sertifikat revolusioner Saddam. Ia membuktikan, ia siap membunuh dan mati demi ideologi. Ia tidak akan melupakan Musso dan Kartosuwiryo yang pernah gagal di Indonesia. Ia akan menuntaskan revolusi dengan cara yang paling brutal. Wakil Presiden Bayangan dan Konferensi Kematian. Setelah percobaan pembunuhan yang gagal pada tahun 1959, Saddam Hussein menghabiskan beberapa tahun di Mesir, hidup sebagai buronan. Pada tahun 1963, ia sempat kembali ketika Partai Ba'ath berkuasa sebentar, namun kekuasaan itu cepat direbut kembali. Barulah pada tahun 1968, nasib berpihak padanya. Partai Ba'ath melancarkan kudeta putih tanpa darah yang berhasil menggulingkan rezim Arif. Saddam kembali ke Baghdad. Pamannya Khairullah Talfah dan sepupunya Jenderal Ahmad Hassan al-Bakr mendudukan Saddam di posisi penting. Meskipun jabatan resminya hanyalah Wakil Ketua Dewan Komando Revolusi sebanding Wakil Presiden, Saddam dengan cepat menjadi orang paling berbahaya di Irak. Ia adalah pembersih, pengatur keamanan, dan mata-mata internal partai. Selama masa kepemimpinan Presiden al-Bakr 1968 sampai 1979, Saddam tidak tertarik pada pidato dan seremoni formal. Fokusnya hanya satu, menciptakan kekuasaan absolut melalui rasa takut. Ia membangun dan memimpin badan intelijen rahasia yang mengerikan, Mukhabarat. Jaringan Mukhabarat menjangkau setiap sudut kehidupan Irak,
sekolah, universitas, kantor, bahkan rumah tangga. Rakyat Irak sadar, satu kata kritik di warung kopi bisa berarti hukuman mati. Saddam menggunakan intelijen ini untuk membasmi semua rival politiknya, baik dari luar, komunis dan Kurdi, maupun dari dalam partai Ba'ath sendiri. Ia memelihara jaringan loyalis fanatik, terutama dari klan Tikrit yang bersedia melakukan kekejaman paling brutal tanpa mempertanyakan perintahnya. Fondasi ini memastikan bahwa ketika ia berkuasa penuh, tidak akan ada yang berani menentangnya. Berkat nasionalisasi minyak yang dilakukan secara bertahap setelah 1968, uang mengalir deras ke Irak. Saddam menggunakan kekayaan ini dengan cerdas. Ia membiayai program modernisasi besar-besaran, pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, layanan kesehatan kelas dunia, dan perumahan yang layak. Bagi banyak rakyat Irak, ini adalah masa keemasan stabilitas dan kemakmuran. Namun, di setiap sudut kota, kemakmuran itu dibayangi oleh kultus individu yang masif. Patung-patung dirinya menjulang di mana-mana. Wajahnya yang berambut klimis dan berkumis tebal dicetak di setiap poster, uang kertas, dan buku pelajaran. Tidak ada kemanusiaan, hanya ada Saddam. Ia memastikan rakyat tidak hanya makmur, tapi juga menyembah. Tahun 1979, Saddam merasa sudah cukup bersembunyi di balik bayang-bayang Al-Bakar. Momennya tiba ketika revolusi Islam pecah di Iran, memicu kegelisahan di Baghdad. Saddam memaksa Presiden Al-Bakar mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Saddam Hussein resmi menjadi presiden. Namun, ia harus mengukuhkan kekuasaannya dengan satu aksi yang akan diingat dunia selamanya, pembersihan berdarah. Di sebuah konferensi Partai Ba'ath yang disiarkan langsung di televisi nasional, Saddam berdiri di podium dengan cerutu di tangan. Ia menuduh puluhan petinggi Ba'ath sebagai pengkhianat. Dengan suara tenang dan dingin, ia membacakan satu persatu nama yang harus dieksekusi. Ketika nama-nama itu selesai dibacakan, ruangan itu histeris. Saddam memaksa anggota Ba'ath lain untuk berdiri, berteriak hidup Saddam, dan secara bergantian menyeret rival yang dituduh itu keluar ruangan untuk dieksekusi di tempat. Bayangkan kengerian itu, mereka yang duduk di ruangan itu adalah teman, kolega, dan bahkan kerabat dekatnya. Mereka dipaksa menjadi eksekutor bagi saudara mereka sendiri di bawah tatapan mata Saddam yang tanpa berkedip. Saddam duduk diam, menonton para pengkhianat itu diseret dan membiarkan ketakutan meresap ke dalam jiwa setiap orang yang tersisa. Pembersihan ini berhasil. Setelah momen mengerikan itu, tidak ada lagi perdebatan di Irak, tidak ada lagi oposisi, hanya ada Saddam. Ia telah menanamkan fondasi abadi. Kekuasaan dibangun bukan di atas hukum, melainkan di atas darah dan air mata ketakutan. Mesin perang Mesopotamia dan invasi yang fatal 1980 sampai 1990. Setelah mengukuhkan kekuasaannya, Saddam Hussein mulai paranoid terhadap ancaman dari luar, terutama dari Tenggara Timurnya. Pada tahun 1979, revolusi Islam pecah di Iran di bawah Ayatollah Khomeini. Saddam, yang memimpin partai Ba'ath sekuler, takut ideologi Islam radikal Khomeini akan menular ke mayoritas Syiah di Irak. Saddam memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Tahun 1980, Irak menginvasi Iran. Perang ini berlangsung selama 8 tahun yang brutal, menjadi salah satu konflik konvensional paling berdarah di abad ke-20. Perang Iran-Irak bukanlah perang strategi, itu adalah perang parit yang mematikan, mengingatkan pada Perang Dunia I. Ratusan ribu nyawa melayang di kedua belah pihak dan Irak menghabiskan seluruh kekayaan minyaknya, bahkan berhutang besar kepada negara-negara Teluk, termasuk Kuwait, demi membiayai mesin perangnya yang rakus. Di tengah perang melawan Iran, Saddam melakukan salah satu tindakan paling kejam yang pernah dicatat sejarah modern. Pada tahun 1988, Saddam menggunakan senjata kimia, gas naraf, terhadap warga sipil Kurdi di desanya sendiri, Halabja. Ini dilakukan karena Saddam menuduh Kurdi bekerja sama dengan Iran. Serangan itu menewaskan lebih dari 5.000 warga sipil, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.
Insiden Halabja menjadi noda abadi dalam sejarah Saddam. Dunia mencatat pemimpin yang berani menggunakan senjata pemusnah massanya sendiri terhadap rakyatnya sendiri. Peristiwa inilah yang kelak menjadi salah satu alasan utama intervensi Barat ke Irak. Perang Iran-Irak berakhir tanpa pemenang yang jelas, tetapi meninggalkan Irak dalam kondisi bangkrut. Irak berhutang sekitar 14 miliar dolar AS kepada Kuwait. Saddam, yang selalu melihat dirinya sebagai pewaris kekaisaran Babilonia, menolak membayar hutang. Ia justru melihat Kuwait sebagai solusi instan. Saddam menuduh Kuwait mencuri minyak dari ladang perbatasan, dan ia mengklaim Kuwait seharusnya menjadi provinsi Irak. Kesombongan dan putus asa finansial mendorongnya pada keputusan yang fatal. Saddam, yang merasa tentara Irak adalah yang terkuat di dunia, memutuskan untuk melancarkan invasi ke Kuwait. 2 Agustus 1990, tanpa peringatan, tank-tank Irak melindas perbatasan Kuwait. Invasi berlangsung cepat dan Kuwait jatuh dalam hitungan jam. Tindakan ini adalah kesalahan perhitungan terbesar Saddam. Dunia tidak diam. Invasi ke negara berdaulat itu memicu kemarahan global. Dalam waktu singkat, AS, Inggris, Arab Saudi, dan koalisi global bersatu. PBB menjatuhkan sanksi dan ultimatum, tarik mundur pasukan dari Kuwait atau hadapi perang total. Saddam menolak mundur. Ia menyebut perang yang akan datang sebagai mother of all battles. Ia percaya tentara Irak akan menang. Namun, ia tidak tahu, ia sedang menghadapi kekalahan yang paling memalukan dalam sejarah militer modern. Panggung sudah siap untuk Perang Teluk Pertama. Duel ideologi, sandiwara dengan Barat, dan tuan rumah NAM. Di tahun 1980-an, ketika Saddam sedang berdarah-darah melawan Iran, Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya justru melihatnya sebagai sekutu strategis. Hubungan mereka bersifat transaksional dan ironis. Meskipun Saddam dikenal anti-Amerika, Barat menganggap Khomeini, Iran, sebagai ancaman yang lebih besar. Utusan khusus AS, bahkan Donald Rumsfeld, yang kelak menjadi Menteri Pertahanan AS dan menyerang Irak pada 2003, datang ke Baghdad untuk menjabat tangan Saddam dan menawarkan bantuan militer. Saddam menerima bantuan itu dengan bangga. Ia menggunakan uang dan intelijen Barat untuk melawan Iran. Pertemuan ini adalah puncak kemunafikan geopolitik, dua musuh ideologis yang bekerja sama demi memusnahkan musuh yang lebih dibenci. Namun, aliansi itu bersifat sementara. Begitu Iran lemah, Saddam langsung dianggap iblis besar lagi. Debat terbesar Saddam bukanlah di ruang PBB, melainkan di garis depan pertempuran. Perseteruannya dengan Ayatollah Khomeini, pemimpin revolusi Iran, adalah perang ideologi tanpa pertemuan fisik. Saddam mewakili Ba'atsisme sekuler yang menempatkan partai, militer, dan negara di atas agama. Khomeini mewakili teokrasi Syiah yang menempatkan kedaulatan Tuhan di atas segalanya. Saddam mengecam Khomeini sebagai Persia, bukan Arab, dan penyebar tahayul. Khomeini membalas dengan menyebut Saddam sebagai tiran dan setan. Pertarungan ini membelah Timur Tengah dan menewaskan ratusan ribu orang. Saddam tidak pernah bisa membungkam suara Khomeini, ia hanya bisa membungkamnya dengan bom. Saddam memiliki hubungan formal dengan Indonesia, terutama karena peran Indonesia dalam gerakan non-blok NAM. Pada awal 1990-an, Presiden Soeharto sebagai ketua NAM mencoba menengahi konflik Kuwait-Irak untuk mencegah invasi. Soeharto mengirim Menlu Ali Alatas untuk bertemu Saddam. Pertemuan Soeharto dan Saddam, atau melalui utusannya, selalu tegang. Di satu sisi, Soeharto menginginkan perdamaian atas nama NAM. Di sisi lain, Saddam yang keras kepala sudah dikuasai ambisi. Ia mengabaikan semua nasihat diplomasi. Saddam melihat Indonesia sebagai negara yang besar namun lembut, sementara ia melihat dirinya sebagai pemimpin yang keras dan berani. Ia meremehkan nasihat-nasihat itu, sebuah keputusan yang kelak sangat ia sesali. Di luar konflik, Gaddafi memiliki sahabat setia dari kalangan anti-Amerika.
Tokoh yang paling setia mendampinginya adalah Fidel Castro, Kuba, dan Yasser Arafat, Palestina. Di pertemuan-pertemuan internasional, Saddam dan Castro sering duduk berdampingan, saling bertukar cerutu dan mengobrol dengan akrab. Castro melihat Saddam sebagai simbol perlawanan terhadap hegemoni AS. Demikian pula dengan Arafat, Saddam memberikan dukungan finansial besar-besaran kepada perjuangan Palestina. Persahabatan ini didasari oleh ideologi murni dan dukungan finansial, menegaskan citra Saddam sebagai champion of the oppressed terlepas dari kebrutalan internal rejimnya. Invasi, lubang persembunyian, dan akhir sang tiran. Tahun 2000, Amerika Serikat di bawah Presiden George W. Bush melancarkan invasi total ke Irak dengan dalih senjata pemusnah massal. Mesin perang Irak yang dibangga-banggakan Saddam runtuh dalam hitungan minggu. Saddam, yang paranoid terhadap pengkhianatan internal, telah memimpin dengan tangan besi, tetapi menghancurkan rantai komando militer. Tentara Irak tidak punya semangat juang. Mereka takut pada Saddam, tetapi juga takut pada Amerika. 9 April 2003, pasukan AS memasuki Baghdad. Pemandangan paling ikonik terjadi. Patung raksasa Saddam Hussein di pusat kota diruntuhkan oleh tank AS, disaksikan sorak-sorai rakyat yang bercampur ketakutan. Simbol kekuasaan absolut selama 24 tahun runtuh dalam beberapa menit. Saddam Hussein dan kedua putranya, Uday dan Qusay, melarikan diri. Saddam Hussein, sang Fir'aun modern, kini menjadi buruan paling dicari di dunia. Dia harus meninggalkan istana-istana megahnya dan bersembunyi di kawasan pedesaan Tikrit, tempat kelahirannya. Dia hidup berpindah-pindah, diselondopkan oleh klan-klan setia Tikriti. Dia mencukur habis kumisnya yang ikonik dan mengubah penampilannya. Bayangkan ironinya. Pria yang menantang seluruh dunia, yang memimpin pasukan terbesar di Timur Tengah, kini hidup dalam ketakutan, makan seadanya, dan setiap detik nyawanya terancam oleh uang hadiah $25 juta AS yang ditawarkan Amerika. Ia menjadi hantu di tanah kelahirannya sendiri selama 8 bulan yang panjang. 13 Desember 2003, Operasi Red Dawn dilancarkan oleh pasukan khusus AS. Berdasarkan intelijen dari pengawal pribadinya yang tertangkap, mereka menggerebek sebuah rumah kecil di Tikrit. Mereka menemukan sebuah pintu rahasia yang ditutupi oleh karpet lusuh. Di bawah tanah, di dalam sebuah lubang sempit sedalam 2 meter, yang dijuluki tentara AS sebagai Spider Hole, lubang laba-laba, Saddam Hussein ditemukan. Lubang itu kotor, gelap dan sangat sempit, hanya cukup untuk 1 orang. Pria yang dulu memiliki puluhan istana, ditemukan seperti tikus yang ketakutan di dalam gorong-gorong. Perbandingan antara kemewahan tak terbatas dan kehinaan terakhir ini adalah simbol paling tragis dari kekuasaan absolut. Saddam ditawan dan diadili. Proses pengadilan ini dipenuhi kontroversi dan sering disebut sandiwara politik oleh pendukungnya. Namun, palu pengadilan akhirnya jatuh pada tahun 2006. Saddam divonis hukuman mati atas kejahatan terhadap kemanusiaan, pembantaian Dujail. Pagi hari 30 Desember 2006, di sebuah markas militer Irak, Saddam Hussein dieksekusi di tiang gantungan. Ia menolak penutup kepala. Ia berdiri tegak, membawa Al-Quran di tangannya, dan mengucapkan kalimat terakhir, Allahu Akbar, hidup Irak, hidup rakyat Palestina. Kematiannya disiarkan di seluruh dunia. Saddam Hussein pergi dengan membawa semua dosa, ambisi, dan harga dirinya yang sombong. Kisah Saddam berakhir, namun ironisnya, akhir kekuasaannya tidak membawa kedamaian. Ia meninggalkan kekosongan kekuasaan yang segera diisi oleh perang sektarian, kekerasan, dan kebangkitan kelompok teroris. Generasi yang lahir setelah Saddam sering merindukan stabilitas dari tangan besi masa lalunya, meskipun itu berlumuran darah. Kisah Saddam Hussein adalah peringatan abadi bagi semua pemimpin di dunia, bahwa kekuasaan yang dibangun atas dasar paranoia, teror, dan kultus individu, sekuat apapun ia terlihat, pada akhirnya akan runtuh dan mewariskan kehancuran yang tak terobati. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Saddam Hussein adalah kisah yang paling gelap, mengajarkan kita betapa mengerikannya harga kekuasaan absolut.
Jika kalian tergelitik oleh kisah tragis jatuhnya sang tiran ini, berikan like pada video ini sebagai tanda kalian peduli terhadap sejarah yang kompleks. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Melihat kekacauan yang terjadi pasca 2003, apakah dunia melakukan hal yang benar dengan menggulingkan Saddam, ataukah stabilitas tangan besi lebih baik daripada kekacauan demokrasi? Tuliskan pandangan bijak kalian. Jangan biarkan pelajaran sejarah ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita terus mendongengkan sejarah agar kita tidak pernah lupa bahaya menjadi tiran. Sampai jumpa di kisah berikutnya.